Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, baik? Oke, hari ini hadir semua ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Seica, boleh dipimpin doa untuk hari ini? Boleh, Bu. Sebelum pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Hari ini mau tanya dulu nih. Ada yang ingat materi kesebangunan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ingat, Bu. Oke, masih ingat ya? Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat syarat dari dua bangun dikatakan sebangun? Siapa angkat tangan? Oke, boleh, Yara? Nah, untuk syarat dua bangun yang dikatakan sebangun itu, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, Ibu. Oke, betul sekali. Singkatnya, kita bisa mengatakan bahwa dua bangun dikatakan sebangun ketika bentuknya itu sama dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, ada yang bisa menyebutkan seperti apa sih contoh dari dua bangun dikatakan sebangun? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, boleh, Amel? Jadi misalnya ada bangun, bentuknya itu sama-sama persegi panjang. Nah, ada persegi panjang A sama persegi panjang B. Nah, untuk yang ukuran sisinya, persegi panjang A itu 4 cm dan 6 cm. Dan untuk yang persegi panjang B, 8 cm dan 12 cm. Nah, jadi perbandingan dari persegi panjang A dan persegi panjang B itu 1:2. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Amel. Nah, betul sekali tadi apa yang dibilang Amel. Salah satu contoh dari dua bangun dikatakan sebangun tadi, bentuknya itu apa tadi, Amel? Persegi panjang. Lalu tadi perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu 1:2. Nah, sekarang supaya lebih fokus lagi, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau kita ice breaking mengenai kesebangunan dulu. Kalau Ibu bilang lingkaran besar, tangannya gini. Ibu bilang lingkaran kecil, tangannya gini. Tapi kalau Ibu bilang besar atau kecil aja nggak pakai lingkaran, diam. Oke, semuanya siap? Siap. Lingkaran besar. Besar. Lingkaran kecil. 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 Besar. Oke, lebih fokus lagi ya anak-anak. Oke, setelah ini Ibu mau tanya lagi nih. Di sini ada yang suka foto-foto nggak? Semuanya suka foto-foto ya. Oke, kalau gitu Ibu mau nanya Farah. Farah kalau biasanya suka foto-foto nggak? Suka, Bu. Nah, biasanya suka foto apa? Foto, ya biasanya foto pemandangan, foto sama keluarga gitu, Bu. Nah, kalau setelah foto biasanya fotonya diedit apa enggak? Iya, diedit, Bu. Biasanya saya ngeditnya di crop atau diperbesar atau diperkecil gitu. Nah, itu tadi memperbesar atau memperkecil foto saat kalian mengedit itu tadi dinamakan konsep kesebangunan. Nah, masih banyak lagi konsep kesebangunan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menerapkan konsep kesebangunan tadi di kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau tanya nih, kalian ada yang pernah nonton film Upin Ipin nggak? Pernah. Kalau episode Rumah Hijau apa? Ada yang tahu? Tahu. Oke, Ibu akan menampilkan sedikit cuplikan dari episode Rumah Hijau Upin Ipin. Kalian perhatikan dengan seksama ya. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Tapi Ipin, kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul. Kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku dah buat lagi. Oke, sudah cukup ya. Nanti dilanjutin di rumah ya menontonnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya,
dari video ini, informasi apa yang kalian dapat yang berkaitan dengan kesebangunan? Coba Nanda. Itu Bu, maketnya Upin sama Ipin itu sebenarnya gambaran atau gambaran rumah aslinya Upin Ipin. Nah, maket rumah Upin itu lebih besar, terus maket rumahnya Ipin itu lebih kecil. Oke, betul banget anak-anak. Jadi, rumah maket yang dibuat Upin dan rumah maket yang dibuat Ipin juga rumah aslinya Upin Ipin adalah penerapan konsep dari kesebangunan. Nah, karena pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan kuis, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil kuis kalian. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ntar, Ibu atur dulu mejanya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Ibu ada permasalahan nih yang harus kalian selesaikan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Oke. Ya, sama-sama. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Nah, untuk membantu kalian menyelesaikan masalah tersebut, Ibu akan membagikan kertas yang untuk kalian isi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, juga untuk kelompok 3. Oke. Jangan lupa untuk mengisikan nama anggota kalian ya. Nah, jika sudah, di halaman selanjutnya itu ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca, kalian cermati, dan juga di halaman selanjutnya lagi ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara berdiskusi ya. Gimana untuk kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Belum ada. Oke, informasi apa yang kamu dapatkan dari permasalahan itu? Jadi, Rara itu mengambil foto dengan ukuran lebar dan panjangnya 4:3. Lalu, Rara itu ingin mengunggah ke Instagram Story dengan lebar dan panjangnya itu 9:16. Nah, kita diminta untuk membantu Rara mengatur kolase foto Rara agar tidak ada bagian yang terpotong dan sesuai dengan ukuran Instagram Story. Juga menyisakan ruang kosong paling sedikit. Oke, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Iya, Ibu. Oke. Gimana untuk kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Boleh banget. Kalian kreasikan sekreatif mungkin. Nanti intinya harus sesuai dengan syarat kesebangunan, oke? Nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke. Gimana untuk kelompok 3? Apakah ada kesulitan? Ada Ibu. Ada? Yang mana? Berarti ini ukuran fotonya itu bebas ya Bu? Bebas sesuai dengan syarat kesebangunan. Apa ayo syarat kesebangunannya tadi? Bentuknya sama dan ukurannya sebanding. Oke, pinter Pramudia. Itu beberapa foto itu terserah bebas ya Bu? Bebas. Apakah boleh itu fotonya itu kayak dimiringkan atau gimana itu? Boleh banget. Ayo dibaca lagi di halaman berikutnya ini ada petunjuknya. Nah, dibaca lagi. Oh iya. Nah, oke. Semangat ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan langsung ke Ibu ya. Iya, Bu. Oke.
Apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Boleh banget. Oke. Sudah selesai, anak-anak? Sudah? Belum? Oke, masih ada waktu 1 menit lagi ya. Ayo segera diselesaikan. Sudah selesai kelompok 2? Wah, keren, bagus. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, bagus. Kelompok 3. Sudah? Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, karena waktunya habis, sekarang Ibu ingin dari setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, untuk kelompok berapa ya? Oke, kelompok 2, boleh maju dulu. Silakan untuk kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami menyarankan kepada Rara itu mengupload sebanyak 10 foto dengan ukuran masing-masing fotonya itu 4 kali 3 cm. Dari sini langkah-langkah pengerjaan dari kelompok kami. Diketahui luas story Instagramnya itu kan 16 kali 9 cm. Nah, untuk luas story Instagram itu dikali jadi 144 cm². Nah, untuk luas fotonya itu kami ambil perbandingan 4 kali 3. Di sini hasilnya 12 cm². Nah, kami mengambil 10 foto. Jadi 12 dikali 10 foto itu hasilnya 120. Nah, lalu untuk mencari luas sisanya itu dengan luas story Instagram dikurangi luas foto. Nah, luas story Instagram diketahui 144 dikurangi dengan luas foto diketahui 120. Jadi hasilnya yaitu 24 cm persegi. Nah, jadi luas sisa yang dihasilkan adalah 24 cm persegi. Oke. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada tanggapan untuk kelompok 2? Jawaban kami berbeda, Ibu. Loh, berbeda? Iya, juga beda. Kelompok 1 juga berbeda? Iya. Kelompok 3 berbeda? Iya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, karena kelompok 1 jawabannya berbeda, kelompok 3 juga jawabannya berbeda, boleh deh kelompok 1 untuk menyampaikan di depan. Nah, tadi jawaban kami itu berbeda dengan kelompok 2.
Nah, kalau kami menyarankan Rara itu ada 6 kolase foto untuk ukuran 4x3, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu foto itu ukuran 8x6 gitu. Jadi luas story Instagramnya kan 16x9, kemudian total luas story Instagram 144 cm persegi, kemudian luas foto yang pertama 4x3 yaitu 12 cm persegi, dikalikan 6 foto yang ada jadi 72 cm persegi. Kemudian untuk luas foto yang kedua yaitu 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi, jadi total kedua luas foto yaitu 110 cm persegi. Terus karena luas story Instagram kan 144 cm persegi, jadi 144 dikurangi yang luas foto tadi 110 sama dengan 34 cm persegi. Jadi luas sisa yang dihasilkan adalah 34 cm persegi. Oke, dari kelompok 3 sama kelompok 2, apakah ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada, Bu. Oh, saja, silakan menyampaikan tanggapannya. Itu yang luas foto A sama B itu bukannya salah perhitungan ya, Bu? Oh iya. Nah, untuk kelompok 2 lebih berhati-hati lagi ya dalam perhitungannya. Jadi harusnya berapa itu sisa yang dihasilkan? 24. 24 cm ya persegi. Nah, berarti sama dong kayak kelompok 2? Iya. Oke. Kolasenya beda. Oh iya. Untuk kolasenya beda. Iya, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 2 dan presentasi kelompok 1, apakah hasil diskusi dari kelompok 3 sama atau berbeda? Beda, Ibu. Loh, masih berbeda? Iya. Boleh deh kelompok 3 untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Nah, jadi kami menyarankan untuk Rara itu ada 3 foto, di mana yang ini itu nanti 3/4 dan yang ini itu 12/9. Nah, untuk itu, nah luas story Instagramnya kan 16/9 tadi, 16x9. Lalu luas story Instagramnya itu 144 cm persegi. Lalu luas foto yang pertama yang kecil-kecil itu tadi itu ukurannya 4x3 cm, hasilnya itu 12 cm. Di situ tadi kita mengambil 2 foto, jadi luas totalnya itu 24 cm persegi. Untuk luas foto yang besar tadi itu ukurannya 12 cm dikali 9 cm, hasilnya itu 108 cm persegi. Jadi luas total dari foto yang kami sarankan untuk Rara yaitu 24 cm persegi ditambah 108 cm persegi sama dengan 132 cm persegi. Lalu untuk mencari sisanya yaitu luas story Instagram dikurangi dengan luas foto. Nah, itu 144 dikurangi 132, maka hasilnya adalah 12 cm persegi. Jadi, sisa yang dihasilkan adalah 12 cm persegi gitu, Ibu. Oke. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan dari presentasi kelompok 3? Jadi sisa yang dihasilkan lebih sedikit ya. Iya, lebih sedikit. Coba kenapa kok bisa lebih sedikit? Dibalik lagi. Karena kami mengambil foto yang besar ini ukuran 12 cm kali 9 cm itu. Dan ini yang kecil ini 4 cm kali 3 cm nya itu 2 Oh, gitu. foto. Itu fotonya dimiringkan ya? Iya, yang bawah ini dimiringkan. Oh, gitu. Biar estetik. Oh, estetik. Iya. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Wah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya berbeda-beda ya. Nah, kita lihat dulu lagi di permasalahannya. Kalian diminta untuk membantu Rara apa? Coba Caca bisa dibacakan lagi. Jadi kami diminta untuk
membantu Rara mengatur kolase foto Rara agar tidak ada bagian foto yang terpotong. Terus agar sesuai dengan ukuran Instagram Story. Juga harus menyisakan ruang kosong yang paling sedikit. Oke, tidak ada bagian yang terpotong. Tidak ada bagian terpotong, semuanya tidak terpotong semua ya fotonya ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, ukurannya sesuai dengan Instagram Story. Semuanya sudah sesuai dengan ukuran Instagram Story? Nah, yang ketiga, sisa ruang kosongnya lebih sedikit. Yang paling sedikit yang mana? Oh, kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Berarti banyak cara ya untuk mengkolase foto, dan agar fotonya tidak terpotong, caranya diapakan? Diperbesar, diperkecil, sesuai dengan Ukurannya sebanding. Oke, pinter. Oke, dari pembelajaran hari ini tadi kita sudah mengerjakan LKPD, sudah berdiskusi juga, sudah presentasi juga. Seru nggak? Seru. Oke, nah kalau gitu Ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ibu nunjuk. Gila. Ya, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah menggunakan konsep kesebangunan pada kehidupan sehari-hari. Nah, tadi contohnya itu mengedit foto untuk diupload ke Instagram gitu, dengan sisa fotonya, sisa Instagramnya itu lebih sedikit gitu, Ibu. Oke, berarti kalian juga selama ini sering menerapkan konsep kesebangunan ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kitanya kurang sadar aja gitu ya. Nah, selain penerapan dari ngedit foto untuk diupload ke Instagram tadi, sebenarnya konsep kesebangunan itu masih banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pernah lihat peta? Nah, di situ kan rumah-rumahnya tuh jadi kecil-kecil. Nah, itu juga menggunakan konsep kesebangunan. Kalian kemarin juga sudah belajar mengenai skala kan? Nah, itu juga nanti digunakan menggunakan konsep kesebangunan gitu. Karena rumah yang kecil itu ada rumah yang besar yang ukurannya sebanding gitu. Ibu mau tanya lagi nih, kalian ada yang tahu nggak contoh penerapan konsep kesebangunan di kehidupan sehari-hari selain yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang tahu nggak? Oke, Seca. Kalau misalnya arsitek itu gimana? Nah, betul sekali. Ada yang bahas arsitek. Arsitek itu tuh sebenarnya waktu mereka ngegambar sketsa yang mau mereka bangun rumahnya, itu menggunakan konsep kesebangunan. Karena rumah yang mereka gambar, yang di kertas yang mereka sketsa itu, kalau misalnya ukurannya beda kan, rumahnya nanti jadi menceng. Jadi ukurannya itu nanti harus sama, harus sebanding. Oke, betul sekali. Jadi nanti banyak sekali ya penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau nunjuk satu anak lagi nih. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke, Desi. Jadi yang udah kita pelajari hari ini tentang konsep kesebangunan. Aku seneng banget karena bisa belajarnya secara berkelompok, terus kita nyoba-nyoba nyusun gini bareng kelompok. Aku nggak nemuin kesulitan pada materi ini. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau tanya lagi nih. Kalian udah siap kuis belum? Belum. Oh, belum siap kuis semua ya? Ya udah kalau gitu kuisnya Ibu adakan di pertemuan selanjutnya, tapi nanti gabung sama materi kekongruenan ya. Nah, jadi Ibu harap kalian minggu depan itu sudah memahami materi kekongruenan, sudah baca-baca dulu di rumah, sudah kalian pahami, sudah kalian coba soal-soalnya juga, oke? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran Ibu cukupi sampai di sini. Terima kasih. Doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.